Allah. Apa nih ada sini ya? وعلى آله وعلى المسلمين إن شاء الله وإلى أن أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم تحلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua kembali di majlis yang penuh dengan keberkahan, masjid yang mubarak ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul yang dikarang oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabawi, di mana pada kesempatan ini menerangkan tentang Al-Fasl Tsani, pasal yang kedua, fi asma'i syarifah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, belum. awal Al-Fasl al-awwal.
Al-Faslul Awal, fasal yang pertama, fi nasabihi syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang nasab daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bagi orang Arab nasab ini memiliki merupakan sebuah tradisi penting bagi mereka, sehingga yang tidak bertentangan dengan agama maka akan dilestarikan. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Kata orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, artinya di zaman jahiliyah dia adalah orang yang bangsawan. Kalau dia masuk Islam dan mengerti baik Islamnya, maka dia pun masih berada di dalam kebangsawanan itu. Maksud daripada hadis tersebut. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak kabilah-kabilah yang ada, dipilih Quraisy. Dari Quraisy dipilih Bani Hashim, sebab itu lebih diterima. Makanya ketika Abu Sufyan itu pergi ke Heraklius, Hercules, saudara-saudaranya itu di masa sedang tegang, artinya permusuhan yang begitu sengit dengan Nabi. Maka ditanya, hal kana min sufalaikum, apakah Muhammad itu termasuk orang-orang rendah di kalangan kalian? Enggak. Bahkan dia adalah termasuk bangsawan di kalangan kamu. Dikatakan seperti itu. Sebab keberadaan itu yang membuat beliau dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Di samping setelah itu di dalam Islam nasab ini memiliki posisi yang bukan untuk dibanggakan. Kata Nabi, salah satu minal jahiliyah, ada 3 termasuk tradisi jahiliyah. Apa itu? An-niyahah fil mayyit. Dia tidak terima dengan sebuah kematian, teriak-teriak. Yang kedua adalah at-tafakhur fil ahdaf. Dia terlalu membanggakan dengan nasab. Dan yang ketiga, at-ta'n fil nasab. Namun begitu tidak diperbolehkan untuk at-ta'n. At-ta'n itu bahasa sekarang yang membayar, sebab artinya membatalkan nasab orang. Kamu bukan anak bulan. Sebab secara tidak langsung itu berarti mengqadhaf. Qadhaf ini menuduh. Berarti anak siapa dong? Kalau dia bukan anak bulan, berarti anak siapa? Berarti anak zina kan begitu, gak punya bapak. Anaknya orang baik kan? Nah, sehingga itu dilarang at-ta'n yang seperti itu. Sehingga konsekuensinya nanti besar. Konsekuensinya orang yang sedemikian itu bisa ditakzir di dalam agama ini. Nah, Nabi memiliki nasab yang mulia. Di sini dikatakan huwa sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah, putra daripada Abdullah. Pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita telah bercerita sedikit tentang Sayyid Abdullah, di mana sejarah beliau. Jadi definisi Nabi ini
adalah seorang yang dilahirkan dari orang tua yang mulia, artinya dari orang tua yang selamat min dana'atil ab, tidak melakukan asusila. Jadi memang dilahirkan secara sah. Nah, Sayyid Abdullah ini ayah Nabi Muhammad SAW bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini dijulukin dengan Syaibah sebab beliau itu berumur panjang, umurnya mi'ah wa arba'in sana, 140 tahun. Ini Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya ceritakan bahwa Abdul Muttalib itu kawin banyak sekali, tapi nggak pernah punya anak lagi. Sampai akhirnya nadar, ternyata kalau saya punya anak 10, satu akan saya sembelih, kan gitu. Ternyata punya anak 10 akhirnya, punya anak 10, akhirnya mau disembelih. Ternyata yang keluar undian ketika diundi untuk disembelih itu adalah Abdullah. Makanya Nabi itu digelari dengan Ibnu Dzabihai, putra dari dua orang yang disembelih. Dzabihai, orang yang seharusnya disembelih. Siapa? Keturunan Ismail bin Ibrahim dan Abdullah. Nah, cuman akhirnya Abdul Muttalib tidak jadi. Dan Abdul Muttalib ini memiliki tugas sebagai ahli siqayah disebutnya, petugas sebagai orang yang ngasih minum orang-orang yang haji. Di samping beliau itu merupakan ketua, kalau bahasa kita sekarang, Ka'bah. Jadi yang bertanggung jawab keberadaan Ka'bah, juru kunci Ka'bah. Itu Abdul Muttalib. Sehingga ketika Nabi di tahun di mana Nabi itu dilahirkan, itu ada Abraham, seorang raja dari Yaman, yang dia itu memiliki kecemburuan yang luar biasa kepada penduduk Makkah. Dia lebih berkuasa. Di kalangan orang Quraisy tidak ada raja, dia raja. Kenapa kok orang-orang hajinya ke Makkah? Datangnya ke Mekah. Akhirnya Abraham ini bikin Ka'bah di satu tempat di San'a. Sampai hari ini peninggalan Abraham itu masih ada. Saya pernah datang. Jadi, tapi orang Yaman kalau ditanya mana Ka'bahnya Abraham, dia pura-pura nggak tahu. Dia pura-pura nggak tahu. Akhirnya dia tahu di sana. Wah, kalau itu mah tempat sampah. Dijadikan tempat sampah. Kata dia, kenapa? Karena ini mau menandingin rumah Allah. Tapi dibiarkan, tidak dihancurkan, tidak sebagai bentuk jaga budaya. Akan tetapi sama sekali tidak dimuliakan apa enggak. Biasa aja begitu. Dan kotanya itu di tengah-tengah. Kota sampai hari ini itu masih ada. Peninggalan dari dulu itu. Dan itu kota besar, disebut dengan Babel yang kayak dalam benteng begitu. Ini sampai hari ini masih menjadi kota. Nah itu ya, Abraham ketika pengen menghancurkan Ka'bah, dia bikin Ka'bah dulu. Kemudian ternyata setelah dibikin lebih megah, Ka'bahnya nggak ada orang yang datang juga. Hanya kesel, hanya punya tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dia berangkat dengan pasukan gajah, dengan pasukan gajah. Nah, Abdul Muttalib yang saat itu mengetahui ada yang ngabarin kepada beliau, langsung beliau itu menyelamatkan onta-onta beliau. Kakek Nabi Abdul Muttalib ini punya onta, dibawa ontanya ke atas gunung karena takut menjadi korban atau takut dirampas atau diapain sama pasukan Abraham. Beliau bawa ke atas gunung sampai orang-orang
mencibirnya. Ini gimana sih? Abdul Muttalib ini kan dia menjaga Ka'bah, juru kunci Ka'bah. Kalau dibiarkan Ka'bah akan dihancurkan, diserang oleh Abraham. Kata beliau, kok malah sibuk ngurusin orang? Maka beliau mengatakan, ana rabbul ibil wal Ka'batu rabbun yuhyiha. Aku adalah pemilik onta, maka harus melindungi onta-onta. Ka'bah ada yang punya itu. Dia adalah Allah yang akan memeliharanya. Nah, itu kekuatan keyakinan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini akhirnya benar Allah turunkan burung ababil, akhirnya nggak jadi, hancur. Dengan seketika nggak jadi, Ka'bah tetap berdiri tegak. Nah, Abdul Muttalib ini yang menyaksikan banyak terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau senantiasa mengatakan ketika Nabi masih kecil, Inna libni hadza lasya'b. Anakku ini bukan anak sembarang, dia adalah istimewa. Bahkan ketika Nabi baru dilahirkan, beliau bawa ke Ka'bah. Beliau ingin diciumkan ke Hajar Aswad. Tahu-tahu itu bukan Nabi yang mencium Hajar Aswad, masih bayi. Malah Hajar Aswad nggak sabar, pengen cium Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kerap kali Abdul Muttalib itu bila mana ada kondisi kekeringan di kota Makkah, itu beristisqa, minta datangnya hujan melalui cucunya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu gimana enggak yakin dengan Nabi Muhammad, karena dari sebelum Nabi dilahirkan, Abdul Muttalib telah menyaksikan banyak hal. Ketika beliau pergi ke Yaman, kan dalam Al-Quran diceritakan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Li'ila fi Quraisy, orang-orang Quraisy itu terbiasa, terbiasa melakukan perjalanan rihlat asy-syita was-sayf, perjalanan musim dingin dan musim panas. Jadi kalau musim dingin ke Syam, kalau musim panas mereka ke Yaman. Itu begitu, karena ahli dagang mereka. Nah, ketika pergi ke Yaman, beliau berjumpa dengan tukang tenun, dukun yang hebat. Dukun yang, kalau dulu dukunnya memang benar-benar bersekutu dengan syaitan, sebab masih belum ditutup pintu. Nah, ditutupnya pintu langit itu ketika Nabi dilahirkan, sehingga nggak bisa lagi mengetahui kabar-kabar tadi, jin, iblis, ifrit, itu nggak bisa. Kapan? Setelah Nabi lahir. Sebelum itu mereka melihat, mereka tahu karena bersekutu dengan jin, dengan syaitan. Akhirnya dapat informasi yang kurang. Adapun bila mana hari ini ada orang yang sedikit sakti begitu, itu hanya sekedar menguping dari hasil pembicaraan para malaikat. Jadi mau menembus nggak bisa lagi. Akhirnya nggak akurat, kadang salah informasinya setengah-setengah. Makanya dukun itu banyak berdiplomasi. Datang orang, kamu di rumahnya ada pohon pisang, ada tebal, kan gitu diplomasinya. Kalau dibilang nggak ada, tanam, jadi nggak ada yang salah. Untuk menutupin dengan informasi-informasi yang tidak akurat. Nah, dulu datang, akhirnya ketika melihat Abdul Muttalib ini kuha, dia bilang, kamu dari Quraisy? Iya. Kamu dari
di kamu ada cahaya nubuwah, ada cahaya kenabian. Akan lahir darimu, dari putramu, seorang nabi akhir zaman. Sehingga Abdul Muthalib yakin, siapa anak saya, keturunan saya yang seperti ini. Ternyata anaknya yang dari Abdul Muthalib, istimewa. Jadi banyak cerita. Bahkan ketika beliau Nabi masih kecil dan ibunya sudah wafat, karena yang mengasuhnya adalah sang kakek Abdul Muthalib. Diasuhnya itu beliau punya tempat kursi di depan Ka'bah yang tidak ada seorang pun, baik itu keluarganya, anak-anaknya, apalagi orang lain yang berani duduk di kursi itu. Jadi taruh di depan Ka'bah. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi masih kecil sama Abdul Muthalib langsung ditaruhkan, ini tempat kamu. Jadi memang hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdul Muthalib disebut. Kemudian bin Hashim. Hashim ini cakep banget. Namanya Amr, nama asli dijulukin Hashim karena begitu menawan, cakep dan berwibawa. Makanya dijuluki dengan Hashim. Terkenal dengan kedermawanan dan dilahirkan di Madinah dari Bani Najjar. Sebab ibunya dari Bani Najjar, dari kota Yathrib saat itu. Kemudian ketika sudah mulai dewasa, saudara-saudaranya ngambil, dan beliau ini akhirnya meninggal di Gaza, di Palestina. Hashim ini. Makanya Gaza itu dijulukin dengan Ghazatul Hashim. Jadi kakek Nabi yang bernama Hashim ini dilahirkan di situ. Dikuburkan di Gaza, di Palestina. Kemudian bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab, ini nama-nama. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad ibni Adnan. Nah, sampai di Adnan. Dikatakan ilahuna ijma'ul ummah. Sampai di sini kesepakatan umat tentang nasab Nabi Muhammad yang diketahui. Nasab Nabi Muhammad, tapi mereka wa ma ba'dahu ila Adam. Adapun nasab, nanti ada orang yang seperti Ibnu Hisham dalam tarikhnya, dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu menjelaskan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Di sini dikatakan wa ma ba'dahu ila Adam la yasihu fihi syai'un yuqtab. Adapun nasab Nabi Muhammad, nama-nama setelah Adnan sampai kepada Ismail sampai kepada Adam itu enggak benar. Makanya terjadi ikhtilaf nantinya di sini. Sehingga Al-Imam Al-Asqalani dalam sirahnya mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ukhtulifa fima baina Adnan wa Ismail ikhtilafan katsira. Ada ikhtilaf nasab Nabi Muhammad dari Adnan sampai Ismail. Tapi orang sudah tahu bahwa Quraisy ini, Adnan ini keturunan Ismail bin Ibrahim. Jadi sudah terkenal meskipun nama-namanya tidak terdeteksi. Maka itu disebut dengan
istifadhah istilahnya di dalam istilah ilmu nasab. Jadi ilmu nasab itu juga ada ilmu. Jadi tidak mentang-mentang orang tahu-tahu ngerti nasab begitu, enggak. Dia baca buku nasab satu dua, tahu-tahu berfatwa di dalam mengisbat, menetapkan atau menafikan nasab seseorang misalnya. Itu tidak semudah. Itu pun sama seperti di dalam ilmu fikih. Seseorang yang belajar ilmu fikih, maka dia boleh untuk berfatwa manakala ada seseorang yang ahli sebelumnya yang mengakui bahwa dia memiliki kapasitas untuk berfatwa. Jadi mufti sebelumnya menganggap dia sudah mencapai derajat mufti. Jadi bukan orang awam yang mengangkatnya, wah ini pintar, ini layak untuk berfatwa. Akhirnya ramai-ramai secara aklamasi menjadikannya sebagai seorang mufti. Ini tidak dibenarkan. Tapi, nah ini pentingnya guru. Maka dalam hadis Nabi pernah mengatakan, Innallaha la yaqbalu ilma intiza'ah. Allah itu tidak mencabut ilmu secara langsung, ilmu hilang itu kagak. Tahu ilmu fikih misalnya hilang tulisannya, kitab-kitabnya hilang, enggak. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi mencabutnya itu dengan meninggalnya para ulama. Fattakhadhan nasu ru'usan juhala fa'aftahu bighairi ilmin. Kemudian orang-orang mencari pemimpin-pemimpin, mencari orang-orang yang dianggap memiliki otoritas kalau bahasa sekarang, padahal dia tidak memiliki. Berurusan jual pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki kapasitas sebagai seorang ulama, juhal, sehingga dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Ketika sudah berfatwa dengan tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Nah, ini terjadi zaman kita sekarang ini. Bin Adnan dan seterusnya. Kemudian wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan tasara lam yujawiz fi nisbatihi Ma'ad bin Adnan bin Huda. Thumma yumsik wa yaqul kadzaban nasab. Jadi Nabi kalau sudah menyebutkan nama-nama nasab beliau, ini sunnah untuk kita hafal nasab Nabi Muhammad sampai Adnan ini. Maka dikatakan orang yang hafal atau menulis nama-nama itu dan ditaruh di rumahnya, insya Allah rumahnya tidak akan kebakaran, tidak akan ada kemalingan, tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga ada Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Moral yang syarat daripada Hidayatul Hidayah. Beliau itu mengutip sebuah syair yang menerangkan tentang nasab Muhammadun Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib wa huwa syaibatu. Itu syair yang menerangkan tentang nazam, yang menerangkan tentang nasab Nabi Muhammad. Cuma beberapa bait. Nah, kalau yang hafalnya dia akan selamat dari kulli makruh, dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Berkah daripada orang-orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kalau ada orang yang melebihi dari Adnan, Ma'ad bin Adnan bin Huda, disebut bin Huda, kadzaban nasab, bohong para ahli nasab. Kalau dia Ma'ad dalam maulid kita baca
tahu semua orang. Jadi ibaratnya fulan ini dari suku mana, nggak ada yang mengingkari. Hidup di dalam satu kampung di Jakarta ini. Oh ini dari suku Jawa, oh ini dari suku Betawi misalnya. Nggak ada yang mengingkari. Oh bukan orang. Nggak ada yang seperti itu. Meskipun kalau ditanya, lu ngaku Betawi, coba sebut namanya siapa? Nyambung nggak dengan misalnya siapa nenek moyangnya orang Betawi misalnya? Dia nggak tahu. Jadi bisa jadi seperti itu kerap kali terjadi. Di Arab itu misalnya ada satu kabilah tertentu, kabilah misalnya Bani Syaibah atau Bani Tamim. Ya udah ini keluarga Bani Tamim. Satu kampung dan satu negeri udah tahu bahwa ini anaknya fulan-fulan dari Bani Tamim. Meskipun kadang karena tidak peduli di dalam nasab, dia nggak hafal sampai ke kakek-kakeknya Bani Tamim. Bani Tamim ini kabilah tua dari sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah ada. Oh ini dari Qahtan. Qahtan ini sebuah kabilah di Yaman misalnya. Ini dari Bani Himyar dan seterusnya. Orang tidak tahu oh ini keluarga ini. Nah di saat ada yang masuk nyelonong padahal bukan dari keluarga itu, maka akan nggak terima itu yang lain. Ini bukan keluarga gue yang ngaku kan begitu. Artinya ini hal yang lumrah sebetulnya. Hal-hal tersebut adalah hal yang lumrah. Qala ta'ala wa qurunan baina dzalika katsira. Kata Allah dalam Al-Qur'an, di antara mereka itu, antara jarak antara orang tua dan cucu-cucunya, cici-cicinya sampai ke bawah itu beberapa kurun, beberapa abad yang lalu. Nah, wa hadzal nasab asyraful ansab al-itlaq. Nasab ini, nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan asyraful ansab al-itlaq, paling mulianya nasab secara mutlak. Fa'anil Abbas radhiyallahu anhu, daripada riwayat Sayyidina Abbas, bukan Abdullah bin Abbas. Biasanya kita akan dengar dari Abdullah bin Abbas. Ini dari Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna Allah khalaqal khalqa. Sayyidina Abbas meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, faja'alani min khairi, dan Allah menjadikan diriku dari sebaik-baiknya makhluk itu. Tsumma takhayyara al-qaba'il, dan Allah memilih qabilah-qabilah, suku-suku. Faja'alani min khairi qabilatin, dan Allah menjadikan diriku dari sebaik-baiknya qabilah. Tsumma takhayyara al-buyut, dan Allah memilih keluarga. Faja'alani min khairi buyutihim, dari suku itu aku dijadikan keluarga yang terbaik. Fa'ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, maka diriku adalah sebaik-baiknya jiwa dan sebaik-baiknya keluarga. Begitu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang kemuliaan Quraisy. Makanya dikatakan bahwa bughdul Arab kufar, benci kepada Arab itu munafik. Dan gerakan anti Arab itu dari dulu. Bukan berarti kita ini menghormati bangsa lain,
terus tidak memiliki nasionalisme atau tidak, bukan begitu. Tapi karena kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad dari mereka, makanya beliau pernah mengatakan, ahibbul arabiyyah ditala, cintailah Arab karena 3 hal. Di antaranya li'anni Arabi, karena diriku adalah Arab. Makanya dikatakan bahkan di dalam riwayat yang lain, bughdul Arab nifaq wa harbuhum kufur, sampai seperti itu Nabi memperingatkan. Sebab dengan identitas Nabi dihilangkan dari identitasnya, itu secara tidak langsung akan menghilangkan identitas Islam. Makanya yang berbau Arab nanti dibuang. Dan ini terjadi di banyak tempat. Gerakan yang disebut dengan qaumiyah, gerakan kesukuan yang akhirnya merusak. Dulu itu kayak di Uzbekistan. Di Uzbekistan itu bahasa Arab maju sehingga lahir ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari, itu lahirnya di Bukhara, meskipun nanti tinggal di Naisabur. Kemudian ada ulama-ulama besar seperti Imam Qaffal Abu Bakar Al-Qaffal Al-Marwazi, itu di Tashkent sekarang, ibu kota Uzbekistan. Pun juga di situ ada Imam Tirmidzi. Bahkan Tirmidzi itu kan nisbah kepada satu tempat. Imam Tirmidzi seorang ahli hadis. 2 ada Hakim Tirmidzi. Jadi Hakim At-Tirmidzi pengarang kitab Jami'ul Usul, seorang ahli tasawuf yang terkenal. Di situ juga ada Syekh Alauddin Naqsyabandi, seorang pendiri Thariqah Naqsyabandiyah. Artinya bahasa Arab, keilmuan, melahirkan ulama, orang-orang hebat. Tapi masuk waktu itu Uni Soviet, kemudian wah, kita harus kembali ke nenek moyang, misalnya harus kembali ke nenek moyang. Maksudnya tradisi-tradisi, buang bahasa Arab. Hanya hari ini mungkin diperbolehkan ibadah haji, itu baru 10 tahun terakhir, itu di Uzbekistan. Sebelumnya orang mau ibadah haji sudah, orang mau pakai pakaian Islam sudah hampir tidak ada. Akhirnya ilmu mandek, ulama nggak ada, Islam tinggal nama. Padahal bertumpah. Dan ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana misalnya? Di sekarang di Tajikistan dilarang pakai jilbab. Negeri kaum muslimin itu masyarakatnya 97% muslim, nggak boleh pakai hijab. Kan dimulai dari mana? Dulu di Turki juga begitu. Itu khilafah Utsmaniyah itu melahirkan orang-orang besar dan orang-orang hebat yang memelihara Haramain Syarifain. Itu orang-orang Turki, khilafah Utsmaniyah, para sultan-sultan, orang-orang yang hebat. Mereka memang bukan orang Arab, tapi melahirkan orang-orang hebat. Itu orang-orang hebat. 600 tahun berpuasa. Bayangin itu, yang membangun Masjidil Haram, membangun Masjid Nabawi terus ubah hari ini yang kita saksikan itu dengan ornamennya. Itu kan cuma pelebaran Masjid Nabawi. Itu mereka, orang-orang Turki. Kemudian masuk Atatürk, Mustafa Kemal, dijadikan sekolah. Azan tak boleh
bahasa Turki. Ngaji Quran apa nggak boleh karena masih bahasa Arab. Akhirnya banyak orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab, hanya jadi akibat dari membenci akhirnya seperti itu. Kalau misalnya ada oknum Arab yang macam-macam, kita pergi ke puncak misalnya, kelakuan orang Arab bikin pelin ini misalnya, itu adalah hal lain. Itu bisa jadi mereka orang yang memang tinggal di Arab dan belum tentu itu orang Arab, cuma kebetulan dia tinggal di Arab, bahasanya Arab, datang ke Indonesia merusak misalnya, keluar daripada syariat. Tapi pada dasarnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Nabi bahasa Arab, dan seterusnya. Kitab-kitab agama semuanya menggunakan bahasa Arab, sehingga gerakan anti Arab itu mengancam. Kenapa Nabi itu melarang untuk membenci? Dulu NU atau ulama itu masih ada dokumentasi sampai hari ini. Itu menentang gerakan-gerakan yang memang dari dulu itu dibikin. Gimana caranya benci hal-hal yang berbau Arab. Dimulai udah kita ambil agamanya, tapi budayanya kita buang. Memang bisa dipisahkan budaya Arab dari Islamnya, sulit. Jadi kalau kita pakai gamis, itu bagian dari Muhammad SAW. Kita pakai kopiah, itu sunnah Nabi Muhammad. Lo di Indonesia udah pakai peci, pakai topi aja misalnya. Tapi herannya giliran budaya Barat itu nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada orang mengecam hal yang bersifat atau westernisasi sebelumnya. Orang yang sok ke barat-barat, udah warna kulitnya kecoklat-coklatan, pakainya pakaian gaya orang Eropa, lucu. Wah udah begitu gaya hidup ini, nggak ada yang memprotes. Nggak ada yang memprotes, ketik barat-baratan kan. Giliran orang pakai sunnah Nabi Muhammad, dibilang sok alim, ke Arab-Araban. Nah ini gerakan yang untuk memisahkan umat Islam dari ajaran agama. Akhirnya benci, gak percaya, hanya hilang Tuhan dan menganggap gak penting lagi. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang semacam itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahu Akbar.